Ada juga pare, ini parenya frozen, daun pandan frozen, lemongrass. Ada juga ini kangkung. Kangkungnya tuh nggak ada akarnya, jadi nggak bisa kita tanam ulang. Jadi ini tempe, harganya ini sekarang jam 7.30 pagi. Aku nginep di rumah mertuaku 3 hari karena suamiku kerja di Paris. Jadi aku sama anak-anak dititipin di sini. Dan hari ini kita mau jalan-jalan sama mertua, keluar ke Decathlon sama belanja sedikit di toko Asia. Oke, kita siap-siap dulu. ini aja sekolahnya jam 9, biasanya dia sekolah jam 8. Tapi pelajaran pertama gurunya kosong. Terus tiap hari Rabu orang Prancis itu college, SMP sama SMA-nya pulang jam 12. Jadi nanti dia pulang jam 12. Ayo siap-siap. Baca bukunya Mami tuh. Mami mertuaku buku bacaannya beginian, tau gak? Terus dia setelah baca buku ini, Rich Dad Poor Dad, dia ngajarin suamiku, dia ngajarin anaknya. Kata dia, kamu udah pernah baca buku ini belum? Ternyata papa kamu itu salah ya cara mengelola uang. Ya ini buku udah lama banget kan, udah lebih dari 20 tahun, jadi kita udah baca dong ya. Cuman bagus lah, mertuaku kan udah tua tuh, udah 60 sekian. Walaupun udah tua, dia tetap mau upgrade diri baca buku-buku tentang keuangan. Sudah siap, aku mau sarapan dulu. Terus kita mau antar aja, baru kita berangkat. Aku tuh kalau tinggal di rumah mertua tuh seneng, karena mertuaku itu kayak lebih, karena aku bawa anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi aku lebih di Prancis ini, aku lebih mikirin anakku daripada diriku. Ya aku mikirin diriku juga, cuman top of everything I think about my son gitu. Dan mertuaku tuh sama anakku sayang banget, jadi aku di sini betah gitu. Jadi kebutuhan anakku itu dipikirin sama mertuaku, mau makan apa, tidurnya hangat atau enggak, dipasangin pemanas ruangan, gitu-gitu, hal-hal kecil yang buat aku ngerasa hangat hatiku. Mertuaku setiap 2 kali dalam 1 minggu itu dia ambil anak balitaku. Jadi Ocean itu sama Mami setiap hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi dia nginep 2 malam di rumah Mami. Nah kalau misalnya anakku lagi nginep sama mertuaku, itu waktunya aku untuk me time. Jadi kayak aku mau main sama temen-temenku, misalnya aku mau nongkrong di kafe, aku mau belanja ke kota, aku mau sendirian beres-beres rumah, aku mau ngapain tuh aku bebas. Jadi alhamdulillah banget ada support system yang bikin aku nggak stres. Karena kalau misalnya nggak ada mertua, mungkin aku udah stres berat deh ya, karena pergantian iklim, pergantian budaya, pergantian bahasa. Kebayang nggak sih, kamu mesti mikir kalau ngomong sama orang tuh mesti mikir gitu. Kita baru anterin Raja sekolah, terus sekarang lagi isi bensin, mampir dulu di pom bensin. Jadi ada culture shock juga waktu sekolahan Raja, karena kalau kita di Indonesia kan setiap hari tuh harus ganti baju tuh anak-anak. Nah sementara kalau di sini itu aku suka marah sama Raja, ini kenapa sih baju udah 3 hari nggak ganti-ganti gitu kan ya. Tapi ternyata teman-teman Raja dan aku lihat sendiri, mereka itu pakai baju tuh bisa sampai 1 minggu penuh nggak ganti-ganti gitu. Apalagi di musim dingin ya. Kalau di musim panas kan sekolah libur tuh 3 bulan. Jadi kita nggak tahu mereka budaya mereka pakai baju di musim panas tuh gimana, karena keringetan kan ya. Tapi kalau misalnya di musim dingin, musim gugur, musim dingin itu
5 bulan lebih lah ya, yang dingin banget itu mereka pakai baju itu aja selama 1 minggu, selama selama 5 hari gitu. Jadi mungkin Raja ngeliat temen-temennya dan mereka juga nggak keringetan kan ya, jadi mereka mandi tapi nggak ganti baju gitu. Raja jadi ikut-ikutan deh. Jadi kadang aku suka cerewet gitu, mama Indonesia tuh ngelihatnya kayak gimana gitu sih, harus tuh ganti baju tuh tiap hari gitu kalau aku kan, apalagi kita sekolah beraktivitas di luar gitu ya. Tapi jangan salah arti ya, maksudnya pakai baju setiap hari itu yang sama hanya untuk harian gitu. Jadi kalau udah sore udah malam ya pakai baju pijama, pakai baju rumah, pakai baju tidur gitu. Jadi baju setiap hari dipakai itu ya bener-bener baju kaos sama sweater luaran seperti ini sama celananya gitu. Ya mama Indonesia agak cerewet ya, harus ganti baju gitu tiap hari. Alhamdulillah kita sampai di Asilong. Mari belanja Indomie sama tempe. Yes. Papersong. Isi. Ini tepung-tepungan. Jadi tepung tapioka, juga tepung beras sama tepung ketan. Lengkap di sini ada semua. Untuk persausan juga lengkap dan juga ada produk Indonesia. Ini harganya segini. Terus ada yang cabai, harganya segini. Terus juga ada ini sesam. Juga ada yang kecap manis sama kecap asin. Juga ada ini yang ada, ini kayaknya di Indonesia ada ya merek ini ya, untuk oyster. Tapi ini 1,75 liter ya. Tuh, lengkap banget. Nah, ini saus-saus marinasi likumki. Nah, ini semua mie instan dari merek Asia, dari bukan cuma sekedar Indonesia. Tapi kalau untuk Indomie ini kayak ada chicken curry, harganya segini. Ada spesial ayam segini, ada udang. Aku nggak tahu sih ini di Indonesia, bahkan baru lihat di sini. Kasih tahu ya, komen di bawah kalau kamu pernah lihat Indomie rasa udang di Indonesia. Terus ini mie goreng segini, itu juga sayuran, soto mie sayuran, harganya segini. Biasanya ada yang mie goreng macam-macam, rasa rendang dan lain-lain. Ini mie goreng daun, tapi kayaknya udah habis. Ini stoknya nggak banyak hari ini, belum restock mereka. Ini dia bintangnya. Jadi kalau di Perancis nggak ada tempe yang, bukan di Perancis maksudnya di daerahku, nggak ada tempe yang nggak frozen. Semua tempenya frozen kalau di daerahku. Aku nggak tahu di daerah lain. Jadi ini tempe harganya 2,7 euro tempe. Kita ambil berapa ya? Kita ambil 2 ya. Kita ambil 2. Nah, yang ini merek tempe yang aku suka, tapi cuman ada 1. Yang lain merek lain ini. Ya. Dapat 2. Terus ada juga pare. Ini parenya frozen sama daun pandan frozen, lemongrass frozen. Apa sih bahasa Indonesianya? Daun serai. Kok daun serai? Iya, daun serai. Apa sih? Ya ini lemongrass yang belum dicacah. Ini udah dipotongin kecil-kecil. Ini belum. Terus juga ada laos. Terus ada juga jeruk pecel ya namanya ya. Jeruk apa sih itu? Jeruk purut. Cabai juga di frozen, tapi katanya kalau cabai udah di frozen itu udah nggak ini ya, udah berkurang pedesnya. Bawang putih juga ada. Ini bawang putih bener-bener deh.
Aku tuh setiap nginep di rumah mertuaku mau masak, dia nggak pernah punya bawang putih. Orang Perancis tuh jarang pakai bawang putih ya, mereka lebih pakai bawang merah sama bawang bombay. Jadi kalau mau nginep di rumah mertua, aku harus bawa sendiri bawang putih. Nah ini sayuran, ini cabai hijau segini, cabai merah sama, cabai rawit kesukaanku ini, harganya sama segini juga. Ini juga ada yang nggak frozen, yang fresh. Terus ada juga yang nggak frozen, ini jeruk purut. Ini apa nih namanya, lupa lagi. Sama harganya segini. Kangkung ada juga, ini kangkung. Kangkungnya tuh nggak ada apa akarnya, jadi nggak bisa kita tanam ulang, kangkung potong gitu dia. Terus juga kemangi, daun kemangi segini, sama soja fresh. Ini apa namanya, apa sih namanya, lupa loh, kecambah. Sama ini, nah labu siam per kilo segitu. Juga ada kelengkeng yang nggak ada harganya. Terus ada kailan ini, sama ada, nah harganya sekilo segini. Karena bulan lalu aku udah belanja, jadi belanja yang kali ini di toko Asia, aku cuman beli 20 bungkus mie instan Indomie sama 1 kangkung dan 2 tempe. Selesai, aku belanja habis 25 euro. Kita lagi ada di toko, lagi ada di mall. Jadi ini lagi musim winter discount. Terus enaknya kalau di sini tuh, kalau misalnya yang di diskon itu justru baju-baju yang ukurannya kecil. Kalau di Indonesia, kalian lihat diskon di mall-mall biasanya sisanya model-model bagus, tapi sisanya ukuran yang XL, L gitu kan. Nah kalau di sini ukuran S, XS justru banyak yang belum laku. Jadi ini kesempatan buat kita, cewek-cewek Asia kecil-kecil, pas solde gini dapet yang ukuran bagus. Mami lagi belanja di situ, kita tunggu di sini. Nah, tungguin Mami. Kita mampir juga ke supermarket buat beli bawang putih. Gila nggak sih, mau masak nggak ada bawang putih, Mami mah, oi. Terus dia juga beli udang. Tadi kan kita beli udang di supermarket. Terus ternyata makannya mentah. Enak banget. Enak. Aku nggak tahu kalau udang bisa dimakan mentah. Ternyata kata Mami. Merci Mami. Tuh dibukain aku. Ternyata kata mertua aku udah pernah makan tahun lalu pas Natal. Dia ini nyiapin udang mentah gitu buat Natal. Aku baru tahu, enak banget ternyata udang mentah ya. Manis. Manis-manis asin gitu, enak. Homemade à la maison. Comment? À la maison. Oui, oui. Oh, mertua aku bikin semua salad. Apa? Coba ya. Enak. Avocado, si alpokat. Kalau di sini bukan buah-buahan. Di sini alpokat tuh sayur-sayuran. Jadi makannya dicampur sama sayuran.